أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memperbaharui rasa syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan semakin kita bersyukur, semakin Allah hadirkan tambahan nikmat dari apa yang sudah kita dapatkan. Salawat kepada Rasul, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu saudaraku sekalian, kita masih dalam suasana Syawal, melewati pertengahan dan akan memasuki pekan yang terakhir di bulan Syawal. Syawal hakikatnya adalah bulan peningkatan sesuai dengan namanya. Syawal itu dari kata syala yashulu syaulan. Maknanya irtafa'a yartafi'u irtifa'. Adalah meningkat, tumbuh. Apa yang dibutuhkan meningkat dan tumbuh yaitu keimanan, ketakwaan dan amal-amal saleh kita. Satu bulan Ramadan kita semuanya berfokus diri untuk ibadah-ibadah terbaik kepada Allah. Baik di siang hari kita menjaga diri dari semua perkara yang kita takut membatalkan puasa kita, menjaga diri dari segala perkara dosa, dan di malam hari bahkan kita lebih banyak mengisi malam-malam itu dengan ibadah dan amal soleh dibandingkan kita istirahat. Karena kita ingin mendapatkan banyak keutamaan dan keistimewaan dari bulan Ramadan. Tapi perlu kita koreksi bahwa sesungguhnya yang diminta kepada kita yang pertama adalah kita sepenuhnya menjadi hamba Allah. Kunu ibadur rahman. Jadilah kamu sekalian sebagai hamba-hamba bagi Allah yang Maha Rahman. Wala takunu ibadar Ramadan. Jangan engkau menjadi hambanya bulan Ramadan itu. Karena itu berbeda perspektif kesolehan dari orang yang berupaya selalu untuk menjadi hamba Allah dengan orang yang menghambakan dirinya kepada bulan Ramadan. Bagi orang yang menghambakan dirinya kepada Ramadan, selesai Ramadan ya selesailah semua. Tidak ada lagi qiyamul lail, tidak ada lagi puasa, tidak ada lagi amal-amal soleh yang lain. Atau mungkin hanya menjaga yang pokok dalam ibadah saja, yang lainnya tidak. Nah itu berbahaya. Makanya kemudian utama bagi kita adalah menjadi hamba-hamba Allah yang Maha Rahman. Ibadur Rahman. Bukan ibad Ramadan, bukan hamba-hamba Ramadan. Sehingga konsistensi ibadah dan amal soleh itu kita dapat jaga. Karena apa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semuanya, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang dilakukan adalah amalan yang berterusan dilakukan meskipun sedikit. Bukan pada momen tertentu banyak-banyak dilakukan, tapi momen itu selesai pula semua amalan itu. Apakah di bulan Syawal ini tidak ada pilihan kita untuk berpuasa? Ada. Meskipun status hukumnya tidak wajib sebagaimana puasa Ramadan. Ada kemudian pilihannya untuk kita sempurnakan. Yang puasa sunnah ini masih ada kaitannya dengan puasa Ramadan yang kita lakukan. Apa itu? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Sesiapa yang sempurna dia melaksanakan puasa Ramadan, lalu kemudian puasa Ramadannya dia sertakan lagi dengan puasa di bulan Syawal 6 hari, maka pahala yang dia dapatkan adalah seperti dia berpuasa setiap hari sepanjang tahun. Jadi jangan selesai puasa Ramadan wajibnya nggak ada lagi puasa-puasa setelah itu. Ada pilihannya. Kalau kita memilih untuk puasa di bulan Syawal ini lebih dari 6 hari, puasalah setiap hari Senin dan Kamis. Kalau setiap Senin dan Kamis kita puasa, berarti dalam 1 bulan kita bisa 8 hari berpuasa. Kalau masih kurang juga 8 hari berpuasa, maka kita bisa juga memilih untuk berpuasa 9 hari. Misalkan diantaranya 6 hari kita puasa Syawal, 3 hari kita tambah puasa Ayyamul Bid, 3 hari di pertengahan bulan, sehingga puasa kita ada 9 hari di bulan Syawal. Kalau juga masih kurang 9 hari kita puasa, kita bisa puasa yang disebut sunnah, yang disebut dengan puasa Daud. Hari ini kita berpuasa, besok tidak, besoknya puasa lagi, besok tidak, dan begitu seterusnya, sehingga separuh bulan Syawal kita puasa. Jadi ada konsistensi amal yang kita lakukan. Tidak hilang begitu saja itu puasa yang 1 bulan penuh sudah mulai ringan kita lakukan. Teruskan puasanya. Kenapa? Para ulama juga sepakat bahwa amal sunnah yang paling utama dan yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah puasa. Apakah dia puasa wajib maupun dia puasa sunnah. Nah, itu amal puasanya. Bagaimana dengan qiyamul lail yang di Ramadan kita semuanya berkorban waktu untuk mengambil jatah-jatah tidur dan istirahat kita untuk melakukan qiyamul lail, mendirikan malam-malam dengan amal soleh. Apakah setelah selesai bulan Ramadan, di bulan Syawal dan bulan berikutnya nggak ada qiyamul lail kita? Ada. Syariat sholat taraweh itu yang tidak lagi ada di bulan yang lain selain bulan Ramadan. Taraweh itu hanya ada di bulan Ramadan. Tapi sholat witirnya, kemudian sholat tahajudnya, sholat taubatnya, sholat tasbihnya, sholat wudhunya, dan sholat-sholat yang lainnya yang kita tegakkan dalam rangka untuk mendirikan malam-malam kita, qiyamul lail, itu masih terus sepanjang tahun bisa kita lakukan. Dan yang paling utama
adalah sholat tahajudnya. Dan itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun status hukumnya adalah sunnah. Allah berfirman, "Wa minal lail," dan di sebagian malam, "fatahajjat bihi." Ambillah waktu sebagian malam itu untuk bertahajud. Nafilatan laka, hukumnya sunnah buat kamu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan tahajud itu Allah akan mengangkatmu kepada makom yang terpuji dan juga mulia di hadapan manusia dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sadari betapa pentingnya kita untuk melakukan amalan sholat tahajud dalam rangka qiyamul lail ini, maka kita tidak akan pernah lalui satu malam pun sepanjang tahun yang kita lewati kecuali malamnya kita benar-benar tegakkan dengan sholat tahajud ataupun mengambil sisi waktu tertentu untuk qiyamul lail. Jadi masih terus kita bisa lakukan berterusan. Begitu juga amal-amal soleh yang lainnya. Zikir, tilawah Al-Quran. Tanpa ada batas waktu baca Quran itu kapanpun. Begitu juga dengan kedermawanan yang di bulan Ramadan setiap kita begitu dermawan. Di masjid-masjid kita ikut menjadi donatur. Kemudian kita ikut menyantuni anak yatim. Kita ikut juga berbagi dengan duafa. Zakat atas harta kita keluarkan. Tapi jangan lupa bahwa sesungguhnya saudara-saudara kita yang tergolong duafa, anak-anak yatim, begitu juga masjid-masjid tempat kita untuk sholat 5 waktu berjamaah bersama imam-imam pilihan, ini kebutuhannya terhadap sebagian harta kita itu bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi sepanjang tahun mereka butuh aliran harta, sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Dan itu hak bagi mereka, kewajiban atas kita. Siapapun di antara kita yang Allah lebihkan hartanya, rezekinya di kehidupan dunia, ketahuilah bahwa sesungguhnya pada sebagian harta itu ada hak yang harus dikeluarkan, yang hak itu bukan milik kita, tetapi milik mereka-mereka yang punya hak atas itu, yaitu anak yatim, fakir miskin, masjid-masjid, itu punya hak atas sebagian harta kita. Jika kita tergolong kepada orang yang sadar kita orang bertakwa, di antara amalan utama orang bertakwa itu di surat Az-Zariyat ayat 19 Allah katakan adalah wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, bahwa orang yang bertakwa itu hakikatnya adalah orang yang menyadari bahwa pada sebagian harta yang dia miliki itu ada hak orang lain yang dia harus keluarkan. Mudah-mudahan berlalu Ramadan, kita sedang menjalani bulan Syawal sebagai bulan peningkatan amal, peningkatan iman dan ketakwaan terus kita perjuangkan agar konsistensi iman dan takwa itu terus terjaga di dalam hati kita semuanya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.